Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memberikan panduan untuk membuat soal di Schoology. Ya, Schoology nanti buat ujian online anak-anak. Yang pertama kita buka akun schoology.com. Kalau udah kita login sama akun yang Bapak Ibu udah buat kemarin waktu di sekolah. Buat yang belum ada akun nanti saya kasih tahu petunjuknya juga. Saya buat lagi panduannya. Kita masukin email sama password. Nah, udah masuk. Di sini tampilan akan seperti ini masing-masing Bapak Ibu ya. Langsung kita ke kurs untuk buat soal itu kita di draft soal aja biar nanti saya yang setor ke kelas masing-masing dari kelas 7A sampai 8H. Kita klik draft soal. Nah, karena saya buatnya ini adalah kelas 7, maka saya buka di kelas 7. Saya add material, add test atau quiz. Nah, kita namain aja soal PAT IPS kelas 7. Untuk tanggal kita kosongin aja. Kategori ungrade, sisanya dibiarin aja, langsung kita create. Nah, kalau udah tampilan akan kayak gini. Nah, sebelum sampai sini kita balik dulu lagi ke material ini, lalu kita klik untuk buat soal. Nah, tampilan akan seperti ini. Cuman Bapak Ibu jangan buat soalnya di sini, tapi kita buat tab baru. Caranya kita klik aja nih judulnya nih. Untuk buat soal kita klik aja, nanti dia muncul tab baru. Nah, kalau udah kayak gini kita tulis namanya, ini biarin aja multiple choice. Namanya misalkan soal 4 IPS ya. Soal 4 IPS. Nah, di sini kan saya mau buat soal IPS, maka Bapak Ibu harus ada soal IPS-nya. Jangan sampai nggak ada. Ya. Kita ke download. Cari soal IPS atau di Dropbox ya Bapak Ibu ya. Itu dalam bentuk Word. Nah, ini soal IPS 1920 yang saya ambil dari Dropbox. Kita buka. Jadi untuk contoh saya akan membuat 15 soal aja dulu biar gak kelamaan videonya ya. Pertama, kita copy semua. Copy aja dulu semua sampai 50 soal berarti ya kalau Bapak Ibu ya. Kalau saya 15 soal. Karena untuk contoh. Nah, di soal ini ada 3 tipe soal sih sebenarnya. Jadi ada langsung kalimat. Kalau isinya kalimat bisa langsung kita kerjakan. Kita paste di sini dulu. Bisa kita lihat. Ya. Nah, kalau begini Bapak Ibu pertama harus mengenter ya, dari satu soal ke soal lain itu harus ada jarak enter. Kalau ini kan mepet nih ya, kita harus enter satu kali. Nah, kalau enggak dia nggak akan bisa. Gitu, nanti saya kasih contohnya. Nah, di sini ada 3 tipe soal ya dari gambar sini. Yang pertama langsung kata-kata dan pilihan jawaban. Nih, kayak nomor 1, 2, 3. Dan ada yang poin-poin kayak nomor 8 nih. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Terus ditanya jawabannya yang mana? 1, 2, 3, 4.
Yang ketiga, ada soal gambar dalam bentuk gambar. Nah, khusus untuk tipe soal seperti nomor 8 dan nomor 13. Oh, yang keempat itu bentuk tabel. Nah, khusus untuk soal-soal seperti ini yang ribet gitu ya. Dia nggak bisa langsung dibuat soalnya. Dia harus pakai snipping tools. Nanti saya kasih tahu. Jadi kita bisa lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu normal soalnya. Nomor 8 bentuknya poin. Nomor 9 itu sama. Dan nomor 13 kita lihat, nah lihat. Tadi kan di soal ada gambar. Tapi pas kita copy di sini nggak muncul. Nah, karena emang nggak bisa. Nah, gimana nanti kita itu? Nah, jadi pertama yang harus Bapak Ibu tahu dalam pembuatan soal ini harus ada kunci jawabannya langsung gitu. Harus ada kunci jawaban langsung. Jadi kita harus lihat kunci jawabannya. Nah, nomor 1 D, C, B, A, A. DC. Nah, caranya itu Ibu Bapak kasih bintang di depan opsi kunci jawaban. Di nomor 1 kan kunci jawabannya D, makanya kita kasih bintang di D. Gini ya. Nih. Kelihatan kan? Nah, nomor 2 C, B, A, A. Benar ya? Benar. Nah, lihat. Dalam opsi tidak boleh samping seperti ini, nggak boleh. Dia harus ke bawah. Ya, ke bawah kayak nomor 1, 2. Makanya kita pindahin. Ini kita cut aja, Ctrl X. Terus yang D kita enter, Ctrl V atau paste. Nah, sampai bentuknya begini. Ini juga sama. Atau kalau Ibu Bapak malas megang keyboard, tinggal klik kanan, cut, enter, enter lagi. Nah, di tengahnya kita paste. Cek, gitu ya. Ini sama. Itu tinggal nomor 6 CCDAB. C, C, B, A, B. Sama. Ini nggak boleh nyamping. Juga sama, tidak boleh menyamping. Untuk opsi A, B, C, D ini terserah sih mau huruf besar atau huruf kecil, cuma nanti di soal akan menjadi huruf kecil gitu, otomatis kok. Jadi nggak perlu diubah-ubah, apa adanya aja nanti. Nah, untuk nomor 11 DC, BCD, DC, BCD, D, C, B, C, D. Oke. Sama, nggak boleh ada jawaban yang samping. Kita berarti copy dulu. Nah, kita lihat. Kalau udah selesai, kita generate. Nah, di sini kalau ada tulisan test generation file, berarti ada salah. Lihat, ada kotak warna hijau. Kalau kotak warna hijau, berarti udah sesuai dengan ketentuan. Nah, lihat nomor 8. Nomor 8 ini, kenapa dia tidak bisa? Karena dia bentuknya poin. Dia ada enter. Lihat, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini ada beberapa cara ya Bapak Ibu ya. Cara pertama itu Bapak Ibu nanti pakai snipping tools gitu, pakai snipping tools.
Jadi kalau mau pakai snipping tools itu kita hapus. Ini yang ini nih. Dari nomor 1 ke soal. Kita hapus aja nggak apa-apa. Kita backspace sampai ini kita rapetin sampai dia cuma tersisa daftar contoh motif ekonomi atau perintah dari soal dan kunci jawabannya, opsi jawaban. Itu nomor 8. Dan nomor 13. Nah, lihat ini. Dia itu pertama masalahnya nggak ada gambar. Kedua, perhatikan gambar berikut, lalu Bapak Ibu langsung enter. Dia nggak boleh dalam satu baris. Beda baris maksudnya. Dia harus dalam satu baris. Jadi, kita cut aja, masukin ke sini. Nah, lihat. Tadi kan perhatikan gambar berikut ini, ya. Tadi ada jarak enter ya. Nah, ini kita satuin baris saja dulu. Nanti enternya terakhir. Udah selesai. Dan gimana sih kalau misalkan enggak kita enter? Kita ambil contoh soal nomor 14 sama 15, kita tidak ada jaraknya. Ini saya langsung enter sekali doang. Nah, mepet kan ya. Coba kita generate. Nah, tetap violet. Apa yang violet? Lihat tadi nomor 8 udah sesuai ketentuan. Nomor 13 sesuai ketentuan, tapi nomor 14-15 tidak sesuai ketentuan karena tidak ada jarak. Nah, makanya mengatasinya harus ada jarak. Kita enter. Oke. Kalau udah, kita generate lagi. Nah, kalau udah generation successful, berarti udah selesai. Lihat. Nah, di sini kalau udah selesai semua, kita tinggal download question pool. Yang question pool ya, bukan yang ini, ini bukan. Tapi yang sebelah kanan, download question pool. Kita download aja. Kita lihat hasil downloadnya soal 4 IPS 1. Ini tergantung sih karena sebelumnya saya udah download ini juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngerjainnya 10-10, boleh. Nggak harus semuanya langsung 50. Guna mengurangi ketidaktelitian gitu ya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke psikologi. Di sini psikologinya selesai. Kita balik ke material. Balik lagi ke yang tadi kita buat di awal, yaitu saya tadi tempatinnya di kelas 7. Terus soal 4 IPS kelas 7. Nah, ini kan masih kosong. Kita add question yang ini. Terus import test atau quiz. Blackboard. Next. Ini bukan kosong ya. Tapi tombol uploadnya ada di sini nih. Nah, kita cari file download yang tadi sesuai sama yang apa di download nih, soal 4 IPS 1. Berarti kita harus yang sama nih yang ini, soal 4 IPS 1. Kita open, import. Nah, lihat, udah berhasil. Tapi kan tadi ada beberapa soal, 2 soal yang belum lengkap ya. Itu nomor 8 yang ini nih, daftar contoh ekonomi. Kita langsung new tab aja, kita edit. Sama nomor 13 yang belum ada gambarnya. Ini kita edit juga. Pertama, kita kerjain nomor 13 dulu yang gambar. Kita buka soalnya dulu. Ya, lihat. Kalau gambar kecil, kalau bisa gedein. Biar nanti jelas. Nah, kita enter aja biar ada jaraknya. Nah, kalau udah, kita buka di Windows. Tiap laptop ada sih. Pasti snipping. Jadi nggak usah download snipping tools. Nah, lihat. Kalau udah muncul, misalkan ada di sini nih. Kita new. Nah, ini kita bisa pindahin kok. Nah, ke atas, lalu baru kita crop atau screenshot gambarnya aja.
Yap. Kita save. Di sini saya buat folder baru, yaitu folder IPS, karena kan pasti satu orang dapat 2 ya, lebih gampang aja sih. Saya buat IPS, terus ini formatnya PNG boleh, JPG boleh, enaknya PNG. Terus saya namain nomornya, tadi nomor 13 ya, 13. Saya save. Nah, kalau udah, kita buka Schoology lagi. Lihat, perhatikan gambar berikut, kita enter lagi. Nah, sampai di tengah-tengah. Baru kita insert content. Attach file. Oh ya, ini ya, yang gambar ini nih, insert content. Image atau media. Attach file. Lalu kita ke folder yang tadi save gambarnya. Kan tadi saya nyimpen di Pictool IPS nomor 13. Saya open. Tunggu selesai. Nah, dia akan muncul otomatis. Nah, sebelum kita save question, saya mau jelasin dulu. Di sini ada random choice. Jadi random choice ini adalah untuk mengacak opsi jawaban. Jadi awalnya jawaban A itu bidang industri, B bidang usaha, C bidang perdagangan. Kalau kita checklist ini, nanti option di murid akan berubah. Yang A bisa aja jadi bidang ekstraktif, yang B bisa aja jadi bidang industri, tapi jawabannya tetap sama, yaitu bidang usaha aja jasa. Lalu kita save question. Kalau udah, kita lihat, nah muncul gambarnya. Sekarang kita ke nomor 8. Tinggal kita yang tadi ya, yang ini, daftar contoh. Nah, kalau ini bisa 2 cara. Yang pertama, bisa pakai snipping tools. Nih, nanti kita potong yang ini nih. Atau kita bisa langsung copy aja. Copy, masukin ke sini. Nah, lihat, dia nggak bisa. Kenapa di blackboard ini nggak bisa? Karena kalau misalkan aslinya tuh dia ada ininya nih. Jadi kita harus hapus. Ini serah Bapak Ibu sih senyamannya aja. Nah, lihat, udah. Baru kita save. Nah, lihat, bisa. Jadi caranya ada 2. Bisa pakai snipping tools lagi dengan cara motong soal yang kayak tadi di gambar ini. Kalau mau saya praktekin bisa pakai snipping tools lagi. New, kita crop. Nah, ini kalau bisa yang rapi cropnya. Kita save nomor 8. Save lagi. Caranya sama aja kayak tadi. Kita ke edit soal. Terus misalkan ini saya hapus ya. Kita ke insert content, image atau media, attach file, lalu klik soal yang tadi, open, selesai. Gitu. Tergantung nyamannya ibu bapak aja gitu. Kalau saya gini aja. Kita save lagi. Oke. Kalau untuk melihat soal keseluruhan bisa lewat preview sini, start new item. Kita cek satu-satu, jangan sampai ada yang salah ya. 5, 6, 7. Nah, ini ya bisa ya.
9, 10, 11, 12, 3. Nah, tadi muncul gambarnya. Oke, kalau udah kita langsung coba ke setting. Ini sebenarnya nggak wajib buat Bapak Ibu, tapi biar Bapak Ibu ngerti aja juga nggak apa-apa. Nah, kalau di instruksi sini biasanya saya ngasih instruksi seperti di kelas 9. Jadi kata-katanya gini. Nah, ini kita bisa kasih instruksi ini ke soal ini, ke settingan tadi. Ini sama kok kayak Microsoft Word. Ada bold, kalau dihilangin nggak bold ya. Ada yang miring, segala macam. Ada number list, bullet list. Warnanya bisa kita ubah, gitu. Jadi merah misalkan. Dan lain-lain gitu. Jadi nanti munculnya di mana? Ntar kita coba cek lagi. Submission ini ibu bapak nggak usah isi, biar saya aja nanti. Atau submission ini adalah waktu kita mengaktifkan soalnya. Kalau enable aja, berarti soal ini akan terus aktif tanpa batas waktu yang ditentukan. Kalau enable until, berarti soal ini aktif dari sekarang sampai batas waktu yang ditentukan. Misalkan saya tentukan tanggal 23 Mei jam 10. Berarti soal ini akan aktif atau muncul di siswa sekarang sampai tanggal 23 Mei jam 10 pagi. Lewat jam 10 pagi itu udah disable lagi atau udah tertutup. Kalau enable from until, nah ini soal ini aktif dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan, yaitu misalkan saya buat tanggal 22 jam 7.30. Berarti soal ini aktif dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 23 Mei jam 10 pagi. Gitu. Tapi saat ini kita disable lagi. Time limit, ya pasti ada time limit ya. Batas waktu mengerjakan. Biasanya kan 2 jam ya, kita buat 120 menit. Gitu. Nah, at time limit ini adalah batas kesempatan anak untuk masuk gitu. Kalau kita buat 1 kali, berarti anak itu cuma bisa masuk 1 kali di soal. Kalau 2 kali ya 2 kali, jadi ada 2 kesempatan dia untuk memperbaiki soalnya. Gitu. Nah, di sini grade-nya kalau misalkan kita lebih dari 2 kali, nilai bisa diambil dari yang paling tinggi, nilai terakhir, atau nilai rata-rata. Tapi untuk PAT kita buat 1 kali. Nah, randomize order ini kita yes karena untuk mengacak soal. Pegging adalah untuk kita buat one question per page. Biar satu nomor 1 halaman aja. Question review kita yes karena untuk mereview jawaban anak biar bisa back dia. Resumable kita yes, takutnya nanti anak keluar dari ujian, kalau kita noin dia nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau kita yes dia bisa masuk lagi, tapi waktu tetap berjalan. Biasanya ini disebabkan karena masalah koneksi gitu. View submission itu kita yes saja, jangan yes with correct answer. Kalau yes with correct answer nanti terjadi kecurangan gitu. Kita yes saja, kita save change. Kita preview lagi. Nah, peringatan tadi muncul di awal. Gitu. Nih. You may only make one attempt, berarti punya kesempatan sekali. Ya, sampai sini selesai untuk membuat soal. Sudah jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.